teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Nabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matriks. Langsung aja kita mulai. Jadi matriks itu apa sih? Matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom, termuat di antara sepasang tanda kurung. Nah, baris dan kolom itu apa sih? Susunan baris itu adalah angka-angka yang diurutkan secara horizontal dari arah kanan ke kiri. Dan susunan kolom itu angka-angka yang diurutkan secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, ini kita lihat contohnya. Ini adalah contoh matriks berordo 3x3. Maksudnya ordo 3x3 itu adalah matriks A tersebut punya 3 baris dan 3 kolom. Nah, ini yang kita maksud baris, dan yang ini yang kita maksud kolom. Jadi kan ini ada 3 baris nih, ada 1, 2, 3. Ya, ini kan baris ke-1, ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, berarti ini ordonya 3 dikali kolomnya yang ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, ini 1, kolom 2, kolom 3. Nah, jadi matriks ini itu berordo 3 kali 3. Gitu. Nah, maksudnya A11, A12, A13 itu adalah berarti ini tuh letak matriksnya menunjukkan letak suatu angka itu dalam matriks. Misalnya A11, berarti dia itu ada di baris ke-1, kolom ke-1. Berarti yang ini kan 1. Nah, kalau ini misalnya A32, berarti dia itu ada di baris ketiga, 1, 2, 3, baris ketiga, kolom ke 1, 2, kolom kedua. Berarti yang ini kan 4. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini yang tadi kita udah bahas ya, pengertian baris dan pengertian kolom. Nah, kalau kalian nemuin ini B, IJ itu menunjukkan bahwa elemen unsur matriks B itu terletak pada baris I kolom ke J yang tadi aku jelasin, yang ini loh, yang 11, 12 itu, dan vektor. Jadi secara umum sistem dengan M persamaan linear dan N variabel dapat disusun dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian nemu ini contohnya ya, contohnya nih kayak gini, soal kayak gini. Nah, ini tuh memiliki 3 himpunan. Ada himpunan koefisien, ada himpunan variabel, dan ada himpunan konstanta yang disebut vektor. Jadi yang ini yang 6, 3, 1, itu tuh adalah himpunan koefisiennya. Yang X1, X2, X3 adalah himpunan variabelnya. Yang 22, 12, dan 10 itu adalah himpunan konstanta atau yang disebut dengan vektor. Nah, jadi kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kita itu buat bentuknya menjadi AX sama dengan D, seperti ini. Jadi kita buat bentuknya itu jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Tadi kan 6, 3, 1, 1, 4, min 2, 4, min 1, plus 5 itu jadi ininya A. Nah, terus konstantanya, maksudnya variabelnya X1, X2, X3 jadi X. Dan itu selalu ditulis vertikal ya, X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, terus konstantanya itu ditulis di kolom D, 22, 12, 10. Nah, jadi dari soal ini kita buat bentuknya seperti ini. Jadi kayak gini gitu. Nah, terus sekarang, matriks yang berisi satu kolom itu disebut vektor kolom. Dan matriks yang berisi satu baris itu disebut vektor baris. Vektor baris itu biasanya menggunakan simbol X aksen. Nah, kayak gini, pokoknya cuma satu baris ya ininya. Sekarang kita bahas operasi matriks. Nah,
Yang pertama, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya itu, operasi penjumlahan dan pengurangan itu ordenya harus sama. Gak bisa, soalnya kalau misalnya ordenya gak sama. Nah, misalnya matriks A dikurang atau ditambah matriks B, itu hasilnya C. Di mana C, IJ sama dengan A, IJ dikurang atau ditambah B, IJ. Contoh nih, ada matriks ini 2, min 3, 5, 8, 2, 4, 1, 2, 3 ditambah 1, 6, 2, 0, 4, 5, 1, 2, 3. Nah, berarti ini sama ini itu ditambah. Nah, ini ditambah. Jadi 3. Nah, terus yang ini sama ini itu ditambah. Jadi 3 kan. Nah, ini 5 sama 2 itu juga ditambah. Jadi 7. Nah, pokoknya intinya adalah kita tuh harus menjumlahkan dan mengurangkan bilangan yang ada di tempat yang sama gitu. Misalnya ini 2 kan letaknya ada di A11 kan. Berarti dijumlahkannya juga harus sama B11. Misalnya ini kan matriks A. Ini matriks B. Nah, berarti yang dijumlahkan itu harus A11 dengan B11, A12 dengan B12, A13 dengan B13, gitu. Makanya, kenapa penjumlahan dan pengurangan dalam matriks itu ordonya harus sama. Skalar dan matriks. Misalnya ini skalarnya, kita misalin lambda ya. Lambda kali A sama kali matriks A sama dengan matriks B. Dimana artinya lambda AIJ sama dengan BIJ. Contoh ada matriks, ini berarti matriks berapa kali berapa ordonya? 3 kali 2 kan? Karena ini ada, 2 kali 3. Karena ini kan ada baris, 2 baris, dan ada 3 kolom. Jadi ini matriks 2 kali 3. Dan si lambdanya itu adalah 3. Berarti kalau misalnya kita mau kaliin matriks A dengan skalarnya lambda itu sama dengan 3, berarti udah tinggal kaliin jadi 3 kali A kan. Jadi kalian tinggal kaliin aja semua unsur yang ada di dalam matriks A dengan skalarnya. Kalau misalnya lambdanya nggak diketahuin, ya udah berarti kalian tinggal kaliin aja lambda kali 2, lambda kali min 3, lambda kali 5, kayak gitu. Matriks. Nah, perkalian antar matriks ini memiliki syarat. Syaratnya ada 2, bisa ordenya sama, bisa ordenya beda. Nah, kayak gimana sih kalau misalnya ordenya sama? Jadi, misal nih matriks itu kan kalau matriks 2 kali 2 dikali matriks 2 kali 2 itu kan hasilnya akan jadi seperti ini kan. Nah, jadi hasilnya kalau misalnya matriks 2 kali 2 dikali matriks 2 kali 2 itu kan hasilnya akan menjadi matriks 2 kali 2 juga kan. Nah, ini kan akan jadi kayak gini kan bentuknya. Nah, gimana sih kita nentuin hasilnya nih? Hasil di A11 itu berapa? Hasil di A12 berapa? A21 berapa? A22 berapa? Ini caranya. Jadi pokoknya kalau misalnya kita mau cari hasil perkalian di letak matriks yang ini yang A11, itu berarti kita harus ngaliin matriks kiri baris ke-1 matriks kiri dengan kolom kedua matriks kanan. Nah, susah ya. Gini loh, jadi kita tuh harus ngaliin nih, baris ke-1 dikali kolom ke-1.
Nah, itu artinya yang kita tempatin di letak A11. Gitu. Nih, misal nih, A1 dikali 2, ini 1 kali 2, ditambah 3 dikali min 2. Ya kan, ini kan baris 1 di matriks sebelah kiri, dikali kolom 1 di matriks sebelah kanan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya letaknya A12 yang ini sama kayak tadi, berarti baris 1 dikali kolom 2 gitu. Jadi kolom 2. Ini A1 dikali 1 ditambah 3 dikali 6. Kayak gitu, yang bawahnya juga sama. Kalau mau tahu ini yang A21, berarti baris 2 kali kolom 1. Nah, kayak gini. Gini, teman-teman. Maka dari itu, kenapa di dalam matriks itu nggak boleh kalau perkalian atau pembagian itu nggak boleh dirubah gitu. Misalnya ada matriks A dikali matriks B. Itu tuh hasilnya tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Itu beda hasilnya. Jadi kalian nggak boleh ngerubah posisinya, karena itu bakalan beda hasilnya. Nah, sekarang kalau misalnya ordenya beda, gimana sih kalau ordenya beda? Jadi kalau ordenya beda, misal ada matriks A berorde P kali Q dikali matriks Q dikali matriks B berorde Q kali R, itu syaratnya adalah si ininya harus sama. Harus banget sama, nggak boleh beda. Kalau misalnya ini P kali matriks B Q kali R, itu nggak boleh. Berarti kalau kalian nemuin soal kayak gitu yang ininya beda, ya udah jawab aja tidak bisa ditentukan karena beda ordenya, nggak bisa gitu. Nah, ini tuh hasilnya akan menjadi si sisanya ini. Pokoknya kuncinya dari perkalian matriks orde beda itu, si tengah-tengah ininya itu harus sama kan. Nah, hasilnya itu apa? Hasil ordenya itu bakal jadi sisanya ini. Jadi C, P kali R kan. Gitu. Nah, kita masuk ya ke contoh. Nah, ini kan matriks A berorde 2 kali 3 kan. Ini 2 baris, 3 kolom. Nah, ini matriks 2 kali 3. Nah, terus dikali matriks B berorde 3 kali 1. Nah, ini kan ininya sama nih. Nih, ininya sama. Berarti bisa kan? Bisa kita kaliin. Hasilnya akan menjadi C, sisanya C2 kali 1. Gitu. Nah, kalian tinggal kaliin aja kayak tadi nih. Baris 1 dikali kolom 1. Karena ini kolomnya cuma 1, jadi semuanya dikaliin kan sama ini. Dikali ini semua gitu. Jadi baris 1 dikali kolom 1. Ini kan 2 dikali 3 ditambah min 3 dikali 6 ditambah 5 dikali 2. Nah, terus baris keduanya yang ini baris kedua 824 ini dikali kolom 1. 8 dikali 3. Maaf salah. Aku salah nulis, guys. Ini harusnya 3 ya. Jadi 8 dikali 3, 2 dikali 6, dan 4 dikali 2. Kayak gitu, teman-teman. Hasilnya.
matriks. Jadi yang pertama ada matriks 0, berarti isi bilangan angka di dalam matriks itu tuh 0 gitu. Terus ada matriks identitas. Kalau matriks identitas itu berarti si diagonal utamanya itu 1, sisanya 0, kayak gitu pasti. Kalau matriks diagonal yang ada bilangannya itu cuman di diagonal utamanya, sisanya 0. Sekarang transpose. Transpose itu biasanya dilambangkan seperti ini. Misalnya ada matriks A, berarti matriks A transpose itu dilambangkan A aksen atau A pangkat T. Berarti itu artinya A transpose. Nah, ini tuh ditentukan dengan mengubah elemen tiap baris matriks A menjadi kolom matriks A. Jadi pokoknya baris diubah menjadi kolom, kolom diubah menjadi baris. Nah, ini contohnya. Nih contohnya kan ada matriks B 4, 6, 2, 0, min 4, 5. Nah, B aksennya itu atau B transposnya itu kita ubah si kolom menjadi baris atau sebaliknya, sama aja. Kalau misalnya baris diubah jadi kolom sama aja kan, 4, 6, 2, 0, min 4, 5. Kayak gitu. Nah, sifat-sifat transpose itu ada nih. Misalnya suatu A transpose ditransposkan lagi, maka kembali menjadi matriks A. Kalau matriks A plus B ditransposkan, maka sama aja kayak A transpose tambah B transpose. Kalau matriks A kali B ditransposkan, itu sama aja kayak B transpose A transpose. Nah, ini yang pertamanya itu pasti yang terakhir gitu. Misalnya ini kan A kali B transpose. Karena kan seperti yang kita udah bahas perkalian tadi, perkalian itu nggak boleh nggak boleh dibalik-balik. Nah, makanya kalau misalnya, kalau ditranspose, misalnya si A dikalikan B, yang terakhir itu B, berarti hasil transposnya itu B duluan, gitu. Nah, terus kalau ada K itu konstanta ya, konstanta dikali A ditransposkan, maka sama aja kayak K dikali A transpos. Jadi konstantanya itu nggak ditransposkan. Adjoint itu apa? Adjoint itu gini. Misal, nah ini ya yang adjoint itu caranya adalah si diagonal ini yang biru, nih yang aku tandain warna biru, itu dibalik. Nah yang aku tandain warna merah, itu dikali minus. Nah, kayak gini contohnya. Yang ini kan si diagonal ini, yang biru ini dibalikkan. Jadi A-nya di sebelah sini, D-nya sebelah sini. Nah, si B sama C-nya dikali minus. Tapi nggak usah dibalik. Nah, kayak gitu caranya untuk mencari adjoint. Nah, kita contoh ya. Ini kan 1, 3, 7, 4. Berarti yang ini kita balik jadi 4, 1. Yang ini kita kali minus, jadi ini. Nah, kayak gitu. Terus sekarang determinan. Determinan itu kuncinya harus matriks persegi. Harus banget matriks persegi. Nah, biasanya determinan itu ditulisnya kayak gini, ada tanda ininya. Nah, ditulis kayak gini kan? Atau D, kayak gini. Nah, determinan itu adalah bilangan skalar atau konstan yang didefinisikan secara tunggal yang dihubungkan dengan matriks tersebut. Nah, kita langsung ke contoh. Misalnya ini ada matriks 2 kali 2. Ya, A11, A12, A21, A22. Maka determinannya itu adalah kayak gini, teman-teman. Ini positif ya. Nah, terus yang ini juga dikali, tapi dia negatif tandanya. Kalau yang tadi kan positif, yang ini negatif. Nah, ini kan A11 dikali A22, nih, A11 dikali A22, dikurang, negatif kan tandanya. A21 dikali A12.
Gitu teman-teman. Kita langsung contoh. Bila ada matriks A ini 10485 dan matriks B 350-1, maka determinannya adalah yang tadi aku bilang, ini dikali 10 kali 5 positif dikurang 8 dikali 4 negatif. Nah, jadi hasilnya 18. Kayak gitu. Terus yang ini juga sama. Ini 3 dikali min 1. Ini 3 kali min 1. Positif ya. Terus ini 0 dikali 5. Negatif. Hasilnya min 3. Kayak gitu kalau mencari determinan matriks 2 kali 2. Misalnya ada matriks A ini, gimana sih cara nyari determinannya? Ada dua cara. Yang pertama itu ada metode Sharus. Di metode Sharus itu, dua baris dan 2 kolom ini, itu kita pindahin ke sini. Bukan pindahin ya, kita copy gitu. Kita salin ke sini. Sebelah kanan. Nah, udah kayak gitu, udah kita salin, kita kaliin, pakai warna apa ya? Kita kaliin, ini yang aku garisin. Mencong. Ini. Nah, itu kita kaliin. Tapi dia positif ya. Ini positif. Ini juga positif. Ini juga positif. Nah, udah kayak gitu. Yang ini kaliin, tambahin ini. Nah, tapi dia negatif. Nah, kayak gitu. Coba ya kita, nih. Ini kan A11 kali A22 kali A33. Nih kan. Nah, ini kan. Ini. Terus A12 dikali A23 kali A31 ini kan. Tambah. Terus A13 kali A21 kali A32 ini. Tambah. Dikurang. Kebalikannya, A31 kali A22 kali A13. Ini kan. Terus A32 kali A23 kali A11. Terus A33 kali A21 kali A12. Nah, gitu caranya mencari determinan menggunakan metode Sharus. Nah, kita langsung ke contoh. Misalnya ada matriks ini. Kita kan tadi kita udah bahas, kita pindahin dua baris yang ada di sini ke sini kan. Sini kita pindahin, habis itu kita kaliin 259 167 tambah 348. Nah, ini kan. Habis itu kita kurang 7 kali 5 kali 3 dikurang 6 kali 8 kali 6 kali 2 dikurang 9 kali 4 kali 1. Nah, ini. Hasilnya minus 9. Ini juga sama kayak tadi. Kita pindahin dua baris ini ke sini. Habis itu kita tambahin kaliin min 7 kali 1 kali 5 si diagonal yang ini. Terus 0 kali 4 kali 0. 3 kali 9 kali 6. Nah, ini kan ditambah positif. Habis itu kita kurang 0 kali 1 kali 3. 6 kali 4 kali min 7. 5 kali 9 kali 0. Nah, hasilnya 295. Gitu.
Nah, metode selanjutnya, selain metode Saros itu ada proses ekspansi atau perluasan Laplace. Jadi proses ekspansi ini tuh kita ekspansi baris gitu. Jadi kita menghilangkan baris. Kalau di sini yang disebut di sini baris pertama ya. Baris pertama, kolom pertama disebut minor matrik dari elemen A11 ditulis M11. Nanti kita lihat contohnya biar lebih ngerti. Jadi sebenarnya misalnya ada matriks 3 kali 3. Misalnya ada matriks 3 kali matriks 3 kali 3. Nah, itu baris 1. Kan ada baris 1. Ada baris 2. Ada baris 3. Nah, kita itu bakal menghilangkan salah satu dari ini. Kita boleh milih mau baris 1 yang dihilangkan atau baris 2 atau baris 3 itu bebas. Nanti hasilnya itu bakalan sama aja ya. Nah, ini contohnya. Oh iya, ini tuh ada rumusnya ya sebelum kita masuk ke contoh. Jadi, kalau dosen aku tuh dulu Bu Dini, dia tuh ngejelasinnya pakai rumus ini. Pakai rumus yang ini. Jadi ini si kofaktornya itu, kofaktor IJ itu sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali determinan AIJ. Nah, nanti kita lihat di contoh ya, IJ-nya itu dapetnya dari mana. Nah, kalau misalnya I plus J-nya itu genap, berarti dia itu hasilnya positif. Kalau misalnya I plus J-nya ganjil, itu hasilnya negatif. Misal nih, matriksnya letaknya, misalnya yang kita mau ekspansi baris ke-1 kan. Berarti baris ke-1 kan ada 1, 3 kan. Nah, ini kan I, yang ini tuh kan namanya I kan. Yang ini J. Yang ini itu kan J kan. Nah, yang ini kan I nih. Yang ini J. Nah, kalau A11 berarti kan I-nya 1, J-nya 1. 1 tambah 1, 2 kan. Berarti dia genap. Makanya si kofaktornya itu positif gitu. Nah, kalau A12 ya kan ini I-nya. Ke bawah. Ini si I-nya. Ini J-nya kan. Nah, berarti 1 tambah 2 kan 3, ganjil kan. Berarti dia negatif kofaktornya. Ini 1 tambah 3, 4, berarti dia positif. Nah, kalau dosen aku ngajarinnya kayak gitu, tapi ada cara lebih gampangnya nanti kita lihat ke contohnya. Nah, ini contoh bentuknya. Untuk mencari determinannya pakai proses ekspansi baris. Jadi, nih, kita itu nge-ekspansi baris bebas mau pilih baris ke-1, baris kedua, atau baris ketiga. Nanti hasilnya bakalan sama aja determinannya. Nah, di sini contohnya kita pakai ekspansi baris 1. Jadi kita menghilangkan baris 1 nih, yang ini. Ini kan. Nah, itu kita taruh di sini. Satu-satunya. 1, 2, 1, 3 ditaruh di sini. Nah, kan tadi kan caranya itu kan yang I plus J-nya ini yang 1, 1, 1, 2, 1, 3. Kalau misalnya 1, 1 berarti tadi apa? Positif kan? Karena 1 tambah 1 genap. Ini 1 tambah 2 ganjil kan? Berarti ini negatif. Terus ini 1 tambah 3 4 positif kan? Berarti karena genap. Nah, sebenarnya ada cara yang gampangnya, udah kayak tinggal, ini tuh udah pasti polanya tuh kayak gini. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, ini tuh udah pasti gitu. Nah, jadi dalam matriks itu udah pasti kayak gini, pasti plus min plus min plus min plus min plus. Kalian tinggal hafalin aja sih pola ini. Jadi kalian gak usah ngitung, gue suara yang terdapat hitung satu-satu. Kayak kalian kan harus mikir ya, ini posisinya di mana. Habis itu di misalnya posisinya di A21 berarti tambahin 2 tambah 1. Oh, ini ganjil berarti negatif. Gitu kan ribet kan? Kalian tinggal hafalin aja si polanya tuh pasti banget kayak gini, plus min plus min plus min plus min plus kayak gitu. Di ini tuh plus, ini plus,
Ini min. Ini min. Nah, pasti kayak gitu. Nah, karena kita kan sekarang pakainya baris ke satu aja. Jadi yang dipakai cuma ini aja kan. Berarti ini plus, ini min, ini plus. Nah, si ininya dapat dari mana sih si yang ininya? Nih, yang ini tuh dapat dari mana? Jadi gini caranya. Kan misal nih A11. Nah, buat A11 ini si K11-nya tuh apa? Jadi caranya, kalau kita mau cari K11, kita itu harus menutup baris 1. Jelek banget ya. Kita tutup nih baris 1, kolom 1. Kita tutup. Sisanya apa? Sisanya yang ini kan. Yang ini nih. Sisanya yang ini kan. Nah, berarti K-nya itu yang ini, K11. Nih, masuk aja ke sini. Nah, gini guys. Nah, terus kalau misalnya kita mau cari ini K12, berarti kita harus tutup baris 1, kolom 2. Berarti sisanya apa? Sisanya ini kan. Sisanya ini kan. Nih, yang ini nih. Nah ini yang kita masukin ke K12. Nah, gini guys. Nah, gitu. Terus, habis itu, ini hapus aja ya, rentong deh. Nah, terus kalau misalnya mau cari K13, berarti kita tutup baris 1, kolom, kita tutup baris 1, kolom 3. Berarti sisanya apa? Yang ini kan? Nah, ini sisanya. Nah, ini adalah K13. Nah, gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi yang hijau ini itu K11, yang ungu ini K12, yang biru ini K13. Kalau kalian masih nyatet, kalian bisa lihat ini warna-warnanya aja ya. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, ini ada contohnya matriks 3, 2, 1, 4, 6, 2, 5, 7, 8 dengan menggunakan ekspansi baris ke 1. Kayak gimana kita menemukan determinannya? Ini kan determinannya kayak yang tadi rumusnya. Ini A1 kita di sini aja lah ya. Ini kan A11-nya itu 3 positif kan. Ini kan plus, min, plus, plus. Nah, ini A11 kan berarti 3. Terus ininya determinan. Ini tuh kan tutup nih. Tutup. Ini juga ditutup. Berarti yang ini kan 6, 2, 7, 8. Determinan 6, 2, 7, 8. Nah, gitu. Terus ini sekarang yang A12. A12 berarti ini kan 2. Berarti minus 2 determinan ini kan ditutup nih baris 1, kolom 2 ditutup, berarti yang ini kan 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8. Nah, habis itu ditambah A13. Tambah positif kan. A13 apa? Ini kan 1 kali determinan. Nah, ini kita tutup baris 1. Kita tutup baris 1,
kolom 3. Berarti yang ini kan? 4, 6, 5, 7. 4, 6, 5, 7. Nah, kayak gitu. Kalian tinggal cari determinannya. 6 kali 8 kurangin 7 kali 2 berapa, ini berapa. Kalian aja deh ketemu deh determinannya gitu, guys. Kalau kalian pakai ekspansi baris 2, ya berarti tinggal ininya A21, K21, A21, A22, K22, A23, K23, kayak gitu. Tapi hasil determinannya tuh pasti sama. Oke? Misalnya determinan A transpose itu sama aja kayak determinan matriks A. Kalau misalnya determinan A inverse, nah nanti kita abis ini belajar inverse. Kalau misalnya ada A inverse determinan, itu kalian nggak usah cari inverse-nya dulu, ribet-ribet. Udah langsung aja sama dengan 1 per determinan A. Nah, kalau misalnya K atau konstanta dikali A pangkat N, determinan, itu sama aja kayak K pangkat N dikali determinan A. Nah, itu salah satu sifat-sifat determinan. Nah, ini kenapa kita bahas tadi transpose dan determinan dulu sebelum, kan tadi kita lagi bahas jenis-jenis matriks. Nah, kita bahas determinan sama transpose dulu sebelum lanjut. Nah, ini lanjut ke jenis matriks yang tadi. Yang ketiga itu ada matriks simetris. Matriks simetris itu apa? Jadi, matriks simetris itu adalah matriks yang transpose-nya itu hasilnya sama dengan matriksnya. Jadi misalnya ini matriks A itu 1, 3, 3, 7. Nah, kalau kalian transposkan, itu hasilnya sama. Nah, itu namanya matriks simetris. Nah, habis itu juga ada matriks simetris miring. Nah, matriks simetris miring itu jadi matriks A kalau kalau ditransposkan itu hasilnya sama dengan minus gimana ngejelasinnya? Jadi sebenarnya sama kayak matriks simetris, cuman jadi minus, jadi semuanya dikali minus gitu, kebalikan gitu. Nah, contohnya ada 0, 5, min 4, bla 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 bla. Nah, ini kan kalau kita transposin, kan dirubah kan ke sini. Ini kan, ini jadi ini kan. Ini jadi ini jadi ini, ya kan? Nah, hasilnya sama kan? Sama, cuman tinggal dikali minus aja. Jadi ini jadi min, ini jadi positif, ini jadi positif, ini jadi min. Nah, kayak gitu. Pokoknya matriks simetris miring itu sama kayak matriks simetris. Jadi hasil transposnya itu sama dengan matriks sebelumnya, cuman dikali minus semuanya gitu. Nah, terus ada matriks skalar. Matriks skalar itu adalah matriks diagonal yang unsurnya sama atau seragam. Juga merupakan hasil kali sebuah saklar dengan matriks identitas. Misalnya saklarnya itu 3 dikaliin matriks identitas. Ya, hasilnya kan 3, 0, 0, 0, 3, 0, gitu kan. Terus ada matriks ortogonal. Matriks ortogonal adalah matriks yang bila dikalikan dengan transpose-nya itu menghasilkan matriks satuan. Misal nih ada matriks A dikali matriks dikali A transpose. Misal ada matriks A dikali A transpose, itu hasilnya akan menjadi matriks satuan atau matriks identitas. Jadi matriks identitas sama matriks satuan itu sama ya. 1 itu matriks identitas. Jadi hasilnya tuh jadi 1, jadi gini. Yang tadi 1 di 1, 0, 0, 1. Nah, jadi gini, jadi matriks identitas. Terus ada matriks singular. Matriks singular itu adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Makanya kan tadi kita jelasin determinan dulu kan. Nah, matriks yang determinannya itu sama dengan 0, itu disebut matriks singular. Nah, matriks singular itu tidak punya inverse. Terus juga ada matriks non-singular. Matriks non-singular itu matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Nah, tapi dia tuh mempunyai inverse. Jadi kalau matriks determinannya 0, berarti dia nggak punya inverse. Kalau matriks determinannya tidak sama dengan 0, berarti dia bisa dicari inverse-nya. Nah, sekarang kita belajar mencari inverse.
Nih, kan hanya matriks yang non-singular yang memiliki inverse. Nah, inverse dari matriks itu dilambangkan seperti ini, pangkat min 1. Nah, gimana sih cara nyari matriks inverse? Caranya adalah ini rumusnya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Tadi kan kita udah belajar A join, udah belajar determinan juga kan. Nah, berarti misalnya ada matriks A, B, C, D, berarti inverse-nya adalah 1 per determinannya A dikali D dikurang B dikali C kan. Dikali A join-nya. A join-nya tadi kan, yang ini dibalik, habis itu B sama C-nya dikali minus. Jadi ini. Nah, kayak gitu cara nyari inverse-nya. Nah, kaidah-kaidah dalam matriks inverse yang bakal memudahkan kalian kalau nemuin soal. Misalnya ada A inverse, abis itu diinversin lagi, itu hasilnya balik lagi ke matriks awal. Kalau ada konstanta A kali A diinversin, hasilnya 1 per konstanta dikali A inverse. Syaratnya, K-nya itu tidak sama dengan 0. Karena kalau K-nya sama dengan 0, nggak bisa dong. Terus habis itu, A dikali B diinversin kayak yang tadi di transpose, aku jelasin. Jadi karena ini terakhirnya B, berarti awalnya jadi B inverse dulu, baru A inverse. Nah, habis itu kalau A, B, C, ini ada 3, A, B, C diinversin, jadi C dulu, habis itu B inverse, habis itu A inverse. Nah, kalau A dikali identitas, hasilnya sama dengan A. Sama aja kayak I kali I. Maksudnya identitas dikali A. Kan tadi aku bilang kalau perkalian antar matriks itu nggak boleh dibalik. Kecuali matriks identitas. Kalau matriks identitas itu bisa dibalik. Terus juga kalau matriks A dikaliin sama inverse-nya, itu hasilnya bakalan jadi matriks identitas. Makanya ini juga boleh dibalik karena hasilnya bakalan jadi sama gitu, sama kayak matriks identitas. Tadi kan kalau tadi jelasin yang ini sama yang determinan tadi kan awal yang paling akhir itu berubah menjadi yang paling awal kan. Nah, kalau ini ada yang sedikit berbeda. Karena itu awalnya udah diinversin kan, kalau ini belum kan. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada matriks A dikali B sama dengan C. Kan sebenarnya kalau bukan matriks, logikanya kalau misalnya kita mau mencari A-nya atau mencari B-nya, cari A-nya atau B-nya kan gini. Misalnya kita mau cari A-nya. Berarti A itu kan sama dengan C dibagi B. Ya kan? C dibagi B. Kalau mau cari B-nya berarti C dibagi A. Gitu kan. Nah, kalau di matriks, pembagiannya itu jadi inverse gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian mau mindahin A ke kanan, mindahin suatu matriks ke kanan atau ke kiri, itu jadinya inverse kayak gitu. Makanya ini tuh jadinya kayak gini. Jadinya B inverse. Nah, terus yang nah kalau misalnya B jadinya A inverse. Nah, yang berbeda dari yang tadi itu adalah penempatannya. Gimana sih penempatannya? Nih, yang ini kan kalau misalnya kita mau cari A, B-nya itu kan setelah A. Nah, makanya di sini tuh ditaruhnya setelah C. Nah, kayak gini. B inverse-nya itu setelah C. Nah, kalau misalnya kita mau cari B-nya, berarti yang dipindahin yang A-nya kan? Nah, A ini tuh kan sebelum B. Makanya A inverse-nya itu sebelum C. Nah, kayak gini. Ini penempatannya. Gitu guys, diingat-ingat ya. Nah, sekarang aturan Cramer. Nah, ini definisinya. Pusing bacanya. Jadi, aturan Cramer ini berguna banget untuk penerapan dalam ekonominya. Langsung aja ya ke contohnya. Misalnya ada soal kayak gini nih. X plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R. Nah, ini itu kan berarti si bentuknya itu adalah ini kan. Nah, aturan Cramer itu kita memungkinkan untuk nyari X-nya itu berapa sih, sama Y-nya itu berapa sih.
Nah, kalau misalnya kita mau tahu X sama Y-nya berapa, itu caranya kayak gini. Kita breakdown dulu. Kan A itu ini. A, B, P, Q. Nah, kalau AX itu si konstantanya pindahin ke X. Jadi ini kan X ya. Itu kan X. Itu X kan. Nah, ini Y. Jelek banget dah. Ini Y kan. Nah, si konstantanya pindahin ke sebelah X. Jadi si belah X-nya itu diganti sama konstantanya. Jadi gini AX-nya CR, B, Q. Itu ya. Nah, kalau misalnya AY itu pindahin si CR-nya, si konstantanya ke Y. Jadi ini si Y-nya ini kan Y. Ini X. X kan tadi. Nah, si Y-nya ini diubah jadi konstantanya. Kayak gitu. Gitu caranya. Makanya ini APCR kan. Nah, udah kayak gitu. Untuk mencari X-nya berapa dan Y-nya berapa, ini rumusnya. Kalau mau mencari X, itu determinan AX dibagi determinan A. Biasanya. Nah, AX-nya kan tadi kita udah buat nih, CR, BQ, udah kita breakdown kan. Berarti tinggal masukin aja CB, RQ. Terus si determinan A-nya yang ini. Yang ini kan determinan A-nya. Sini. Udah tinggal kalian cari aja determinannya. C kali Q dikurang B kali R. Terus ini juga A kali Q dikurang B kali P. Kayak gitu. Nanti ketemu hasilnya si X-nya itu berapa. Nah, terus kalau misalnya mau cari Y, sama kayak tadi. Tapi rumusnya determinan A, Y dibagi determinan A-nya. Nah, A-Y-nya kan ini. Tadi kita udah cari kan. Ini, masukin ke sini. AP, CR. Dibagi determinan A biasanya. Udah kayak tadi lagi. A kali R dikurangin C kali P. Terus dibagi A kali Q dikurangin B kali P. Nanti ketemu deh Y-nya berapa. Gitu teman-teman. Semoga ngerti ya.